Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran kimia pada hari ini saya akan melanjutkan materi tentang kelas 10, ya, yaitu untuk kelas 10, yaitu pada materi hukum perbandingan tetap, gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini, ya, saya akan menambahkan beberapa referensi soal tentang hukum perbandingan tetap. Oke? Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian yang kelas 10 ya dalam mempelajari tentang hukum perbandingan tetap. Oke. Nah, baik. Soalnya yang pertama, perbandingan massa Ca dibanding S dalam senyawa CaS adalah 5 dibanding 4. Untuk menghasilkan 180 gram senyawa CaS, maka jumlah belerang yang terdapat pada senyawa tersebut. Oke, jadi senyawanya adalah CaS dengan perbandingan 5 dibanding 4. Ya. Kemudian CaS-nya ada sebanyak 180 gram. Ya, pertanyaannya belerangnya ada berapa? Oke, baik, yang diketahui saya tulis terlebih dahulu, yaitu zatnya CaS, kalsium sulfida. Kemudian perbandingannya Ca dibanding S adalah 5 dibanding 4. Berarti 5 miliknya Ca, yang 4 miliknya sulfur. Gitu ya. Kalau di Indonesia namanya belerang. Ya, kalau di internasional namanya sulfur. Oke. Kemudian masanya CaS 180 gram. Oke. Baik. Bagaimana untuk menghitung belerangnya? Jadi massa S atau massa belerang sama dengan angka perbandingannya S gitu ya dibagi jumlah. Oke. Nah, yang dimaksud jumlah itu adalah ini 5 ditambah 4. Gitu ya. Nah, baru dikalikan massa miliknya CaS. Sehingga sama dengan ya. Nah, miliknya sulfur kan 4, makanya 4-nya di atas dibagi jumlah. Jumlah tentu saja 5 ditambah 4 kali 180. Gitu ya. Nah, dengan demikian hasilnya adalah 80 gram. Oke? Gitu ya. Kalau nanti yang ditanya CA-nya, ya berarti yang di atas diganti CA, ya, tetap yang bawahnya jumlah, masa ininya juga, gitu ya. Jadi rumusnya menyesuaikan seperti yang ditanyakan, gitu ya. Kalau yang ditanya masanya S, maka pembanding atasnya miliknya S, ya, yang bawah itu jumlah, ya, jumlah itu antara CA dan S, maka lihat masanya juga miliknya CA dan S. Berarti kalau ini O, masanya oksigen, maka perbandingan yang atas miliknya oksigen. Oke? Baik. Soal yang berikutnya. Di dalam senyawa AB, perbandingan massa A dibanding B sama dengan 2 dibanding 1. Jika terdapat 120 gram senyawa AB, tentukan masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Ya, berarti maksudnya A-nya ada berapa gram, B-nya ada berapa. Ya, tapi jumlahnya adalah 120. Oke. AB, ya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mengerjakannya seperti ini, boleh. A ditambah B menjadi senyawa AB. Kemudian perbandingannya saya tulis di sini 2 dibanding 1. Sesuai yang ada di soal 2 banding 1. Ya. Nah, ada Bapak Ibu guru yang ini dan ini dijumlah. Makanya jadi 3. Itu boleh. Jadi beliau menguraikan seperti ini boleh. Kalau di slide yang sebelumnya tadi jumlahnya kan nggak saya tulis. Gitu ya. Langsung saya masukkan ke dalam rumus. Itu boleh. Ya, kadang ada Bapak Ibu guru mungkin di beda sekolah
Ya, mungkin yang menyaksikan video ini bisa berasal dari sekolah yang berbeda, itu mengerjakannya kok berbeda, tapi hasilnya dan yang dimaksud adalah sama, gitu ya. Jadi saya tunjukkan semuanya supaya tahu, gitu. Oke. Kemudian, mohon maaf, nah terdapat 120 gram senyawa AB, berarti miliknya AB, ya, 120 gram. Oke. Sekarang kita hitung massa dari A. Berarti rumusnya mirip yang tadi, ya. Nah, perbandingan A-nya ada berapa? Gitu ya. Perbandingan miliknya AB. Maksudnya yang 3, yang saya warnai merah. Lihat, kali massanya AB. Nah, ya, cuma di slide sebelumnya tadi bagian bawahnya saya tulis jumlah. Gitu ya. Nah, dari sini, ya, dari rumus ini, seperti kalian lihat, kalau ini massanya A, maka yang atas perbandingannya A, gitu ya. Bawahnya AB, massanya miliknya AB. Ya, berarti nanti kalau ini ganti, ini B, maka ini juga B. Gitu ya. Pak, misalnya, ada yang tanya, misal, Pak, massa A, yang ditanya massa A, tapi yang diketahui massa B, apa bisa, Pak? Bisa. Ya, massanya A, maka perbandingannya A dibagi perbandingannya B kali massanya B. Jadi mengikuti. Kalau yang bawah ini AB, maka yang atas juga AB. Kalau yang ini B saja, maka yang ini massanya B. Oke, bisa difahami ya dari sini ya. Maka sama dengan 2/3, 2 karena massanya A, yaitu 2. Kemudian yang AB, 3 yang warna merah, jadi 2/3. Lalu dikalikan massa miliknya AB. Ya, karena ini yang ada massanya adalah punyanya AB, maka kita kalikan massa miliknya AB. Ya, yang kita pakai yang perbandingan yang ada ini. Ya, yang ada massanya. Sehingga ketemunya 80 gram. Ya. Nah, massa B-nya kita bisa ambil selisih. Ya. Kan ini 120. Itu total. Kalau AB kan total 120. Ya. A-nya sudah ketahuan 80. Ya otomatis B-nya selisihnya 120 dikurangi 80, maka hasilnya 40. Gitu ya. Atau kalian mau pakai rumus massa AB, boleh ya. Oke, mohon maaf. Maksud saya untuk menghitung massa B, kalian bisa pakai rumus yang seperti ini ya. A-nya diganti B, ini juga sama, yang atas diganti B. Oke, bawahnya pakai perbandingan A kali massanya A. Kan ini tadi sudah ketemu. Gitu ya. Jadi kalian boleh menggunakan 1/2 dari 80. Sama aja kan? Yaitu 40. Oke, paham ya dari sini ya? Baik, soal berikutnya. Suatu batu dengan massa 50 gram mengandung belerang. Jika batu dibakar sempurna, kan kalimatnya batu dibakar sempurna, berarti batunya dibakar semuanya. Ya, sehingga seluruh belerang dalam batu berubah menjadi SO3. Kemudian keterangan berikutnya, SO3 yang terbentuk 80 gram. Pertanyaannya, hitunglah kadar belerang dalam batu. Gitu ya, belerangnya ada berapa persen, ya ada keterangannya, di dalam batu. Berarti nanti pembandingnya yang batu. Oke, maka ilustrasinya seperti ini, anggap ini batu, gitu ya. Nah, di dalam batunya, ini terdapat belerangnya. Ya, batu segede ini, ya kita ibaratkan saja, masanya 50 gram. Ingat di dalam batu terdapat sulfur, makanya saya tulis S. Nah, sekarang batu ini dibakar. Sulfurnya berubah menjadi SO3. Gitu ya. Nah, maka kita ambil sulfurnya saja. Sehingga, perhatikan reaksinya. Nah, reaksinya ini. Ingat, sulfur yang ada di batu
itu masanya akan sama dengan sulfur yang ada di SO3. Paham ya? Kenapa? Masanya sama, perhatikan pada kalimatnya, batu dibakar sempurna, alias batunya dibakar semuanya. Ya, kemudian belerangnya dalam batu, belerang yang ada di dalam batu berubah menjadi SO3. Ya, berarti logikanya belerang yang ada di batu itu sama dengan belerang yang ada di SO3. Betul. Gitu ya. Kenapa? Ya karena asalnya dari batu. Belerangnya ya pasti sama. Gitu ya. Kalau belerangnya nggak sama, ya nggak bisa ditentukan. Paham ya? Otomatis soalnya salah. Ya, bisa memahami tipe soalnya ya. Oke. Kalau sudah, sekarang biar tidak membuat kalian bingung, sementara batunya dihilangkan dulu. Ya, batunya nggak usah dipikirin dulu. Sekarang yang kita pikirin reaksi ini. Oke. Saya lanjutkan, SO3-nya ada sebanyak 80 gram. Saya tulis dulu 80 gram. Nah, pada soal ini diketahui AR. Gitu ya. Tapi perbandingannya tidak ada. Maka kita cari perbandingan dulu. Perbandingan S dan O pada SO3. Oke. Jadi soalnya bisa diperhatikan, kalau ada AR seperti ini, biasanya perbandingannya nggak ada. Ya, kalian harus mencari. Tapi kalau ada perbandingan, ya perbandingannya sudah ditulis, biasanya AR-nya nggak ada. Itu pasti. Itu ya. Jadi pasti salah satunya. Ya, lihat saja di soal tentang perbandingan tetap. Oke, soal tentang hukum perbandingan tetap selalu seperti itu. Kalau sudah ada perbandingan, maka nilai AR seperti ini, AR adalah massa atom relatif, itu tidak ada. Tapi kalau perbandingannya tidak ada, maka nilai AR-nya pasti dituliskan. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu. S dibanding O sama dengan AR-nya unsur S dibanding 3 kali AR miliknya O. Ya, karena SO3 itu S-nya 1, oksigennya 3. Baik. Nah, langsung saya masukkan dari yang sudah ada, gitu ya. S-nya 32, oksigen kan 16 kali 3. Jadi 48. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi 2 dibanding 3. Oke, saya tulis di sini perbandingannya, miliknya ini 2, miliknya ini 3. Oke, ini boleh dijumlah, ketemunya 5. Kalau sudah, sekarang kita hitung massa sulfur yang ada di sini. Maka mirip seperti yang sebelumnya tadi. Nah, miliknya sulfur di atas dibagi SO3, perbandingannya ya, lalu dikalikan massa SO3. Sehingga 2/5, 2 miliknya sulfur, 5 itu miliknya penjumlahan tadi. Oke, kali 80 gram. Nah, karena yang ada di sini. Tapi kalau ini adanya di sini, maka 2/3 kali gram miliknya O2. Gitu ya. Nah, maka persennya S, oke, mohon maaf, ini kita hitung dulu ya. Tadi sudah ketemu 32. Maka persennya S, perhatikan, karena di sini ada kalimat dalam batu, maka 32 bagi yang ada di dalam batu ini. Nah, sekarang kita ini kembali ke sini. Ya, maka 32 bagilah dengan 50. Bukan 80. Karena dia yang diminta persen tapi di dalam batu. Gitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan persen dalam SO3, maka 32 bagilah dengan 80. Baru dikalikan 100%. Gitu ya. Sehingga S-nya, masanya sulfur dibagi massa batu. Ya, karena yang diminta batu. Kali 100%. Jadinya 3/2, mohon maaf, maksud saya 32/50 kali 100%.
Ya, jawabannya adalah 64%. Ya, jadi dari 50 gram batu, ternyata 64%-nya itu diisi oleh sulfur. Oke, baik. Ya, tipe ini memang tipe yang sedikit sulit, gitu ya, karena soalnya agak sedikit tercampur ya antara hukum perbandingan tetap, gitu ya, tapi dipadu-padankan ya atau digabungkan dengan persen dari suatu zat, ya. Jadi kadang siswa mengalami kebingungan ketika mengerjakan tipe-tipe soal yang seperti ini. Oke. Dan biasanya oleh Bapak Ibu guru di sekolah, biasanya tipe seperti ini kadang dikeluarkan di baik itu ulangan yang sifatnya pilihan ganda maupun ulangan yang uraian. Oke. Ya, jadi kalau menemukan soal yang tipenya mirip-mirip seperti ini ya, nah semoga di soal ini bisa membantu gitu ya. Kalaupun soalnya berbeda di zat atau di gramnya gitu ya. Nah, maka nanti bisa disesuaikan gitu ya. Baik, soal berikutnya. Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam senyawa CO2 adalah 3:8. Pada pembakaran 12 gram suatu karbon, dihasilkan 22 gram CO2. Ya, pertanyaannya berapakah persentase unsur karbon dalam senyawa karbon tersebut? Oke, ini juga sama persentase karbon dalam senyawa. Ya, senyawa berarti senyawa karbonnya. Berarti nanti hasilnya berapa? Mirip seperti soal sebelumnya tadi. Dibagi 12. Bukan 22 ya. Karena dia ngomongnya dalam senyawa. Tapi kalau dia bilang di dalam CO2, maka harus dibagi 22. Oke? Yang diketahui saya tuliskan semuanya terlebih dahulu. Yaitu ada senyawa karbon 12 gram. Kemudian perbandingannya C dibanding O 3:8. Kemudian yang diketahui masanya CO2. Nah, ingat seperti di slide-slide yang sebelumnya, karena massa CO2 yang diketahui, maka ini boleh dijumlah. 3 ditambah 8, yaitu 11. Gitu ya. Nah, maka dari sini, masanya C itu bisa didapat dari pembandingnya C, betul, di atas, dibagi jumlah tadi. 3 tambah 8 kali masanya CO2. Sehingga yang di atas adalah 3, betul, per 3 tambah 8, yaitu 11, kali 22. Ya, sehingga ketemunya 6 gram. Nah, ingat 6 gram ini nanti, karena dia dibandingkan senyawa, dalam senyawa, berarti 6 gram harus dibagi 12. Oke, sehingga persennya C, yaitu masanya C dibagi massa senyawa, kali 100%. Berarti 6/12 kali 100%. Ya, nah maka jawabannya 50%. Ya, sebenarnya persen C seperti ini dalam siapa itu kadang ada keterangannya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah biasanya nulis persen C dalam senyawa. Jadi supaya tahu angka pembanding di bawahnya. Atau persen C dalam CO2. Itu boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi dalam hal ini persen C yang saya maksud sesuai yang ada di soal. Oke? Nah, baik, ini soal yang terakhir. Soalnya adalah jika 8 gram tembaga bereaksi dengan 4 gram belerang membentuk tembaga sulfida. Nah, kalimat pertama pembuka ini adalah sebagai perbandingannya. Gitu ya. Kenapa? Kalau kalian lihat pada soal ini, ya, coba lihat
Ya, di soal ini satu AR-nya tidak diketahui. Ya, walaupun mungkin di antara kalian ada yang hafal, tapi dalam konteks soal seperti ini, gitu ya, AR-nya tidak diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, perbandingannya tidak ada. Maka biasanya di kalimat pertama seperti ini adalah perbandingannya. Cuma disembunyikan dalam bentuk kalimat yang tertata rapi. Gitu ya. Biasanya nanti kalian akan kebingungan di sini. Ya. Nah, jadi sengaja dibuat seperti ini tujuannya untuk memecah konsentrasi kalian. Oke. Kemudian, jika direaksikan 20 gram tembaga dan 20 gram belerang, maka tembaga sulfida yang terbentuk berapa yang ditanyakan. Kemudian massa pereaksi yang sisa ada berapa gram. Oke, saya tulis semuanya dulu. Cu ditambah S, Cu itu maksudnya tembaga, belerang itu lambangnya S. Ya, tadi sudah saya sedikit bahas. Ya, kalau di Indonesia namanya belerang, ya, kalau di internasional dibilangnya sulfur. Kalau membentuk senyawa, karena S letaknya di belakang, seperti ini, maka namanya jadi sulfida. Gitu ya. Oke. Kemudian perbandingannya Cu dengan S jadinya 8 dibanding 4. Langsung saja 8 dibanding 4. Oke. Ya, atau kalau disederhanakan menjadi 2 dibanding 1. Oke, kita tandai dulu perbandingannya 2 dibanding 1. Nah, saya tulis kembali reaksinya. Ya. Nah, angka yang ini 20 dan 20 adalah keadaan awal. Ya, kita tulis dulu. Ini yang awal. Cu-nya 20, S-nya juga 20. Oke. Kalau sudah, nah ini perbandingannya kita tulis di bagian bawahnya. Ya. Kalau sudah seperti ini, maka cara mengerjakannya ya, yang atas bagilah masing-masing dengan pembandingnya. Itu ya. Berarti 20 bagilah dengan 1, yang ini 20 bagilah dengan 2. Oke? Ya. Bagilah dengan yang di bawah. Oke? Hasilnya, oke, yang ini adalah 20, hasilnya yang ini adalah 10. Oke, bisa dilihat di video saya di minggu yang lalu. Ya, kalau terjadi perbedaan seperti ini, maka yang dipakai adalah yang kecil, angka yang kecil. Jadi perhatikan angka yang berwarna biru ini, ya, ini 10, ini 20. Maka otomatis yang dipakai yang 10. Ya, 20-nya bisa kita coret. Ya, biar tidak mengganggu. Kalau sudah, maka perhatikan yang bereaksi. Yang bereaksi adalah perbandingannya ini 2 kalikan dengan angka yang berwarna biru. Jadi 2 dikalikan 10. Gitu ya. 2 kali 10. Oke, di sini saya tulis warna hijau ya di bagian reaksi. Yang ini 1 kalinya ke sini, ikut yang 10, betul. Kita pakai yang kecil. Ya. Kenapa? Karena akan menghasilkan sisa. Kalau kita pakai yang besar, ya, maka otomatis ada yang kurang, tidak boleh. Ingat di kimia itu ya lebih baik sisa daripada kurang, ya, alias hutang, tidak boleh. Ya, ibarat kalian uang sakunya 20.000, kalian pakai untuk beli jajan 5.000 masih bisa. Tapi kalau uang saku kalian 20.000, beli jajan atau beli makanannya 25.000, ya. Nah, yang 5.000-nya hutang dong. Gitu ya. Jadi kalau di kimia tidak bisa hutang. Ya, makanya dipakai yang kecil. Oke. Ya, ini jadinya 10. Oke. Nah, maka massa CuS yang terbentuk atau tembaga sulfida yang terbentuk yaitu yang warna hijau ini dijumlah. Gitu ya. Nah, yang di awal kalau ada perbandingan seperti ini nggak boleh langsung dijumlah.
Gitu ya. Kecuali kalau setelah dibagi masing-masing seperti ini, hasilnya kembar. Maka boleh langsung dijumlah, nggak ada masalah. Ya, yang jadi masalah kalau tidak sama. Kalau jumlahnya sama, Pak, ini dibagi hasilnya 10, yang ini juga 10, Pak. Nggak apa-apa, langsung tinggal dijumlah. Tapi kalau seperti ini, yang di awal nggak boleh dijumlah. Yang boleh dijumlah yang bagian reaksi. Gitu ya. Jadinya 20 ditambah 10. 20 itu yang miliknya ini, 20 ditambah 10. Gitu ya, sehingga hasilnya 30 gram. Kemudian sisanya, siapa yang sisa? Sekarang kita cek. CU awalnya 20 dikurangi yang habis, ya, dikurangi 20. 20 itu yang warnanya ini. Ya. Setelah tanda minus, ini kan ada 20. Nah, ini asalnya dari yang warna hijau. Gitu ya. Harusnya ini saya warna hijau, tapi mohon maaf, terlupa gitu ya. Jadi dia habis. Ya, kalau habis otomatis tidak ada sisa. Kemudian sulfurnya 20 di awal dikurangi 10. Nah, 10 itu yang warna hijau ini tadi juga sama, mohon maaf kelupaan. Itu ya. Sehingga 20 dikurangi 10 hasilnya 10 gram. Oke. Nah, ini sisanya juga 10 gram. Ya, jadi gitu ya. Bisa dipahami ya. Ya, jadi inilah materi yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Semoga bisa membantu kelas 10 yang belajar tentang hukum perbandingan tetap. Gitu ya, sehingga jika waktunya ulangan gitu ya, mendapatkan soal dari Bapak Ibu guru yang ada di kelas ya, mungkin dengan tipe-tipe soal yang berbeda, semoga bisa mengerjakan dengan baik seperti apa yang saya contohkan. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini, silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.